Gempar anti-Cina marak di Turki, Beijing minta warganya waspada. Beijing memperingatkan warganya yang sedang melakukan perjalanan ke Turki agar lebih berhati-hati, sebab di negeri itu sedang marak protes anti-Cina. Belum lama ini pelancong Cina diserang dan diganggu. Peringatan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Cina melalui websitenya. Itu menyatakan telah terjadi berbagai demonstrasi yang mengarah kepada kepentingan pemerintah Cina. Hubungan antara Turki dan Cina tegang setelah pemerintah negeri komunis itu melarang Muslim Uighur yang tinggal di Provinsi Xinjiang beribadah dan menunaikan puasa pada bulan suci Ramadan. Perlakuan pemerintah Cina mendapatkan perhatian besar warga Turki yang memiliki latar belakang budaya dan agama sama dengan warga Uighur. Turki bersumpah akan membuka pintu bagi etnis Uighur untuk melarikan diri guna menghindar dari penganiayaan. Warga Cina diminta untuk tidak mendekat atau memfilmkan unjuk rasa, mengurangi kegiatan di luar rumah, bunyi peringatan dari kementerian. Koran Turki Hurriyet dalam laporannya menulis ada sekelompok orang menyerang rumah makan Cina di distrik terkenal di Istanbul, Topane, pekan lalu. Ratusan pengunjuk rasa menggeruduk kantor konsulat Cina di Istanbul sambil membawa bendera dan meneriakkan slogan anti-Cina di luar gedung. Para pengunjuk rasa juga membakar bendera Cina. "Kami Uighur adalah saudara kami. Mereka dianiaya karena imannya," tutur Mohammed Gökçe, 17 tahun, yang mengenakan ikat kepala warna biru dengan kalimat "Warga Turki Timur, kalian tidak sendiri," ungkapnya. Situasi mencekam, Cina berulah lagi, Filipina protes keras. Pemerintah Filipina melayangkan protes keras kepada pemerintah Cina. Hal ini terkait dengan tindakan 3 kapal penjaga pantai Cina yang memblokade dan menembaki dengan meriam air kapal logistik Filipina. Kapal itu tengah menuju atol yang dikuasai Filipina di Laut Cina Selatan. Tidak ada korban dalam insiden pada Selasa itu. Akibat insiden tersebut, Filipina terpaksa membatalkan perjalanan 2 kapal pemasok logistik bagi tentaranya yang berjaga-jaga di pulau itu. Pengunjuk rasa di Filipina meneriakkan yel-yel anti-Cina dalam demonstrasi di depan kantor konsulat Cina di kota Makati, Filipina. Cina tidak memiliki hak penegakan hukum di dalam dan di sekitar wilayah ini. Mereka harus memperhatikan dan mundur, kata Locsin dalam sebuah pernyataan. Dia mengingatkan Cina bahwa kapal publik dilindungi oleh perjanjian pertahanan bersama Filipina, Amerika Serikat. Locsin mengatakan dia telah menyampaikan pernyataan keras kepada Duta Besar Cina di Manila yang berisi tentang kemarahan, kecaman, dan protes Filipina atas insiden tersebut. Kedutaan Cina tidak segera menanggapi permintaan pernyataan dari Reuters tersebut. The Second Thomas Sowell, 105 mil laut atau sekitar 195 km dari Palawan, berada di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina dan kontingen kecil militer telah mendudukinya sejak 1999 dengan sengaja mendaratkan kapal angkatan laut di terumbu karang. Cina menganggap wilayah itu sebagai wilayahnya karena berada dalam 9 garis putus-putus yang digunakannya pada peta yang menunjukkan klaimnya atas hampir seluruh laut Cina Selatan. Namun putusan Airbus International tahun 2016 mengatakan jalur Cina tidak memiliki dasar hukum. Locsin mengatakan kegagalan Cina untuk menahan diri karena aksi mereka mengancam hubungan khusus antara kedua negara. Kantor Presiden yang telah menjadi pendukung setia Cina mengatakan pihaknya mengetahui insiden di kawasan itu. "Kami akan terus menegaskan kedaulatan, hak berdaulat dan juga yurisdiksi kami," kata juru bicara pejabat Carlo Nagrales. Sebelum insiden itu, penasihat Keamanan Nasional Hermogenes Esperon mengatakan pihak berwenang telah melihat kehadiran yang tidak bisa dari milisi maritim Cina di dekat atol dan Pulau Titu yang diduduki Filipina. Cina membantah mengoperasikan milisi. Ada 19 kapal di dekat Second Thomas Sowell minggu lalu dan 45 kapal di dekat Pulau Titu, kata Esperon kepada wartawan.
Heboh anti Cina, pro Xi Jinping di negara ini ditolak warga hingga diusir. Pemilihan Presiden Filipina dalam beberapa bulan lagi akan diselenggarakan. Meski begitu, nuansa dan dinamika pemilihan yang rencananya akan dilangsungkan tanggal 9 Mei 2022 itu sudah mulai muncul di permukaan. Salah satu topik yang dipandang masyarakat Filipina dalam pemilihan kali ini adalah Cina. Negeri Xi Jinping memiliki rangkaian ketegangan dengan Manila, terutama perihal klaim di Laut Cina Selatan. Analis politik Amador Research Services Pisces Lauren Vergara berpandangan bahwa masyarakat Filipina sebenarnya cenderung kurang simpatik dengan Cina dalam perihal persoalan ini. Ia menyebut calon yang maju dalam pemilihan mendatang harus menunjukkan bahwa sikap pertentangannya terhadap klaim Beijing atau anti-Cina. Presiden Filipina berikutnya harus menjauhi sikap kalah yang ditujukan oleh kepemimpinan saat ini dan lebih tegas menentang klaim Cina. Tulis Vergara dalam laporan bulan Desember yang diterbitkan oleh Asia Society Policy Institute dikutip CNBC International. Banyak orang di Filipina semakin skeptis terhadap pemulihan hubungan dengan Cina. Jika itu berarti menyerahkan klaim atas beberapa ataupun berbagai fitur maritim yang disengketakan. Vergara juga memberikan contoh nyata terhadap hal ini. Ia menyebut bahwa selama Manila dan Beijing beradu klaim di LCS, ada beberapa proyek eksplorasi migas Filipina yang diharuskan untuk tidak beroperasi. Ini memiliki dampak serius bagi kemampuan negara untuk mencapai ketahanan energi karena sumber utama gas alam untuk pasokan listrik Malampaya hampir habis, kata Vergara. Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, lembaga pemikir International Crisis Group mengatakan bahwa Presiden Filipina berikutnya harus memiliki arah diplomasi yang melibatkan tetangganya terkait konfrontasi teritorialnya dengan Cina. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan agresi militer yang sangat besar. Tidak satupun dari langkah-langkah ini akan menyelesaikan sengketa maritim yang semakin mengakar, tetapi mereka dapat membantu menjaga resiko rendah bahwa insiden di laut akan meningkat menjadi konflik, tulis lembaga itu. Sejauh ini ada beberapa calon mengikuti kontestasi Presiden Filipina. Salah satunya adalah Ferdinand Marcos. Putra diktator Ferdinand Marcos itu memimpin ajak pendapat terbaru tentang pemilihan presiden di mana ia disebut-sebut memiliki popularitas sebesar 53%.